Cindy-nya ya. Ini lagi dengerin lagunya JKT nih. Lagu zamannya Cindy masih di situ. Nah, Cindy-nya udah masuk ini. Oh, Tangerang itu ada banyak. Halo Hai, Cindy. Ini lagi dengerin lagunya Cindy nih. Zaman 2015 ya. ih udah lama itu Maratsu no Sansku. Iya, yang single High Tension ya kemarin Cindy ya. Iya, Gimana gimana kabarnya Cindy? Thank you loh udah luangin baik. waktu. Thank you, Pak. Wah, Thank you, kok. Ya, iya. Gimana gimana? Ini lagi sibuk apa belakangan Cindy? sibuk apa? Nggak sibuk apa-apa. Sibuknya Oh, ya mau bikin sesuatu yang seru bareng Buru Bushi. waduh, luar biasa. Waduh, luar biasa. Apa nih? Ini kayak menarik nih. Ntar apa sesuatu yang seru yang bareng Burgusi ini ya. Kita mungkin Kenapa? perkenalan dulu ya. Oh iya, benar. Sesuatu yang menarik bareng Burgusi pasti kan seru ya. Amin. Pasti seru, ditunggu, harus ditunggu ya. Iya. Ini coba kita perkenalan dulu deh. Ini Cindy Yuvia tuh siapa sih, kan banyak banget tuh yang ngomong panggil namanya Yupi Yupi gitu kan. Mungkin boleh Mm-mm. perkenalan dulu sedikit Cindy. Halo, aku Cindy Yuvia, biasa dipanggil Cindy, nggak Yupi. Ya bolehlah bebas panggil Cindy atau Yupi sama aja. Gitu. Ya. Tadinya aku seorang idol. Sampai sekarang Iya. juga tetap idol ya. Amin. Amin. Idol di hati para fansnya sini. Iya. Cindy ini luar biasa loh. Fanbase-nya itu sampai sekarang masih aktif terus. Padahal udah selesai jadi idol 2 tahun ya Cindy berarti ya. Tahun. Iya Setahun ya. setahun. Iya. Iya, itu masih aktif terus luar biasa loh. Puji Tuhan. Semoga amin. Terus belakang lagi banyak video mukbang ya sini ya. Iya. Kemarin aku baru aja live di YouTube sama Facebook mukbang. Oh iya, aku sempat mampir tuh. Kalau nggak salah makanannya kue loh waktu itu ya. Iya. Luar biasa. Luar Kuenya biasa. bisa habis banyak banget. Iya. Bisa By lah the way, nanti Cindy. mukbang Burgus ya. Oh boleh dong. Ntar kita lihat request-requestnya nih, ada yang mau mukbang burdusi nggak? Kita coba buat Boleh. mukbang di burdusi gitu ya. By Halo, the way, halo. Cindy, ini ada Banyak yang join ada ya? iya betul. Dan tema kita hari ini sih cukup menarik ya pastinya. Karena Mm-mm. menjadi pro kontra buat orang-orang. Oh gitu. Mm-mm. Kenapa? Orang-orang tuh pada bingung sebenarnya kreativitas itu sesuatu yang dimiliki semua orang atau sebagian orang sih gitu. Oh. Jadi Belajarnya sama kita pengen, pakarnya. iya, iya kita mau dari sudut pandangnya Cindy lah kalau itu. Oh, enggak dong, harus dari sudut pandang pakar. Oh pakar, boleh boleh. Kita mesti cari pakarnya berarti sih. Kan udah ada ini di atasku. Aduh, aduh. Kalau Iya. menurut Jadi, aku ya, iya. orang Menurut kreatif Cindy ya. gimana? Menurut aku kalau kreatif itu sama sih kayak kecerdasan gitu. Kayak ada orang yang mungkin lebih kreatif daripada orang lain. Sama kayak orang ada yang lebih cerdas daripada orang lain. Tapi bukan berarti orang nggak bisa jadi cerdas atau nggak bisa jadi kreatif gitu. Jadi semua Hmm. pasti bisa jadi kreatif, cuman mungkin tingkat kreatifnya aja yang beda-beda. Mungkin ada yang lebih kreatif, ada yang ya lumayan kreatifnya, atau mungkin ada yang kayak kurang banget gitu. Jadi tapi semuanya itu bisa diproses dan bisa di apa pelajari gitu loh, nggak yang kayak oh aku nggak kreatif ya udah aku berserah aja aku emang nggak kreatif, kan nggak bisa, harus berusaha untuk jadi kreatif juga gitu. Bisa dikembangin gitu ya sini. Bisa dikembangin. Hmm. Terus kalau sama WFH nih sini, berarti WFH dari Maret udah ya sini ya. Mm-mm. Iya benar. Kira-kira sama WFH ini apa aja sih yang dilakuin untuk bisa kreatif selama di rumah gitu? Karena kan kayaknya kalau di rumah kita jadi suntuk, otak kita jadi penuh gitu ya. Nah, Mm-mm. kira-kira ada tips nggak sih? Kalau misalnya kreatif di rumah tuh kayak gimana sih buat dikembangin? Kalau kreatif di rumah mungkin kayak bisa mempelajari hal baru gitu gak sih? Kayak misalnya nih, kalau aku contohnya adik aku ya, dia tuh suka suka apa sih, suka seni gitu loh, dan dia jadi belajar yang kayak bikin huruf gitu. Ya,
kayak lettering gitu loh, yang bikin huruf sambung yang kayak diukir-ukir kayak gitu. Terus Oh, mungkin kayak bisa belajar bahasa baru kalau suka iya, iya. gitu Jadi sih. mengeksplorasi ya berarti sini ya. Mm-mm. Cari hal yang kayak kamu bisa pelajari dan kayak kamu emang passion itu gitu, maksudnya emang suka gitu. Terus apa lagi nih Sin? Kira-kira kalau misalnya lagi suntuk itu enaknya gimana ya biar kreatif Sin? Oh, tentu saja. Sorry, sorry. Sorry, ke pause. Tentu saja kita Gak harus apa-apa. mendekatkan diri ke hal-hal yang kreatif. Contohnya adalah makan makanan yang kreatif. Wah, Wih, pintar banget loh ini luar biasa. pinter ya. Mm-mm. Nah itu Kalau kalau tadi misalnya udah ya, bener. kenapa? Hmm. Kalau misalnya, Kalau misalnya untuk mencoba hal-hal yang kreatif tadi kan berarti perlu eksplorasi yang pertama. Yang kedua berarti mendekatkan diri sama hal-hal yang kreatif juga ya Sin ya. Termasuk yes, makanan yang kreatif gitu ya Sin. makan makanan yang kreatif. Wah, buat Cindy makanan yang kreatif tuh apa aja sih Sin? Yang Cindy pernah makan sama ini? Burgusi. Aduh. Kenapa burgusi kreatif menurut aku? Nanti ada jawabannya ya. Oh, oke, oke. Oh, thank you loh. Seneng banget kalau misalnya aku dengar Burgusi dibilang makanan kreatif sih. Wih, siapa? Emang gimana kok awalnya bikin burgusi itu tertarik dari mana? Ini kok jadinya kebalik aku yang diinterview sih. Apa? Jadi gantian aku yang diinterview nih. Iya, gimana cerita awal mulanya membuat burgusi yang sangat kreatif ini? Basically sih kalau Burgusi itu ada ceritanya dulu. Jadi partner aku itu dulu dia punya cerita, basically dia sama pasangannya berdua ada satu cowok sama cewek gitu ya. Yang cowoknya suka burger, yang cewek suka makan sushi. Nah akhirnya dicari jalan tengahnya deh, burger sushi digabung gitu. Jadi deh burger sushi. Mm. Jadi mengkonsep antara makanan Western sama makanan Jepang. Ya pasti tes and trial awalnya lumayan banyak sih. Tapi udah ketemu formulanya, dapet, cocok. Nah dari situ bisa dikembangin jadi banyak sampai jadi burgers yang sekarang ini gitu. Oh, iya. Tuh Tapi kebalik emang sih perannya. burgusi kreatif banget ya, kayak bikin apa ya? Sesuatu yang berbeda daripada makanan umum gitu kan. Kan kalau umum kan burger sama yang umum lagi sushi gitu, tapi ini kayak digabungin gitu jadi satu. Terus jadilah burgusi. Betul. Oke kita kembali ke peran kita sih. Ini kita kebalik perannya sih. Mm-mm. Oke. Jadi kalau menurut Cindy emang burgusi kenapa menurut Cindy jadi makanan yang kreatif sih? Kalau menurut aku ya sama sih kayak tadi, kayak maksudnya bisa paduin antara sesuatu yang biasa gitu. Maksudnya kayak kalau burger itu kan biasa ya, sama sushi itu Ya. biasa gitu kan. Tapi kayak bisa digabungin jadi sesuatu yang berbeda gitu. Contohnya adalah burger sushi gitu. Kayak digabungin jadi apa ya? Kayak jadi besar gitu kan size-nya, terus kayak pas gitu lah kalau dimakan gitu. Dan tentunya Oh, wait, nice. Cindy paling suka yang mana makanannya? burgusi. Iya. Paling suka yang salmon mentai sama beef monster. Wah, itu sama mentai emang favorit banget sih Gitu di ya? Burgusi mungkin. Iya, kalau para netizen kita sapa juga ya yang udah nonton macam-macam Halo ini netizen. Apa? Kalau ada fans Burgusi namanya netizen Burgusi ya? iya netizen Burgusi betul. Halo netizen Burgusi, salam kenal. Salam kenal juga sama fans-fansnya Yoroshiku. Yupi. Wait. Tuh, itu ada yang dari Thailand sih. Oh iya, Iya, ini fanbase-nya Yupi sampai ke Thailand ya. amin. Mantep. Sin, by the way, Sin. Jadi karena Cindy memang suka sama Salmenta sama Beef Monster, kita juga udah nyiapin surprise buat Cindy. Wow, apa itu? Jadi tadi aku sempat ngobrol sama sama yang ada sama Cindy sekarang, sama Hmm? Windy, itu untuk kirimin Cindy burgusi gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi sekalian ya, Sin, sekalian coba burgusinya ya. Aku dapat Burgusi, seneng banget. Ini jadi mukbang ya? Jadi mukbang, berarti kemarin mukbang, tadi mukbang. Kebetulan Cindy kan memang suka Wow. banget makan ya. Iya,
Aku suka makan. Dan semua fans aku tahu sih aku suka makan. Terus aku kayak bisa makan semua makanan gitu. Ada tim Mau yang pedes, sushi. mau Siapa yang tim pedes, sushi? Hmm. pedes Mau juga pedes? bisa sih semuanya. Wih, gimana caranya? Oh enggak, Cindy kalau misalnya makan yang pedes semua juga bisa sih. Bisa, bisa. Wah, keren banget. Coba kita cari siapa yang tim sushi. Lagi diet. No mukbang, no life. Core of the day sih. Lagi siapa yang tim burger? Kalian lebih suka mana kira-kira? Burger atau sushi? Mau katanya Ada sih. yang jawab nih. Apa? Mau katanya. Mau ya? Mau dikirim. Ya mau dikirimin. Buat, dong, kirimin dong. Atau tim burger, tim sushi. Tim burger, tim sushi. Jadi kalau kamu suka burger dan kamu suka sushi, kamu harus cobain Bang Burgushi. Jangan Gabung jadi. khawatir. Kalau galau pengen makan burger atau pengen makan sushi, jadilah Burgushi. Benar banget. Keren, sini udah cocok banget deh jadi iklannya Burger Season. Wih. Boleh dong Sin sambil Apalagi dicobain kalau berarti mau ya? cobain ya, sambil cobain ya. Yang mana Boleh, yang boleh. aku tim sushi ya, aku cobain yang tim sushi. Mm-mm. Tim sushi ini isinya adalah salmon ya kok. Salmon, salmon mentai. Jadi di Burger Season salmon mentai kita paling terkenal banget sih Sin. Nah ini biasanya orang akan makan seperti apa kok? Apakah dibuka semua atau kayak dibuka setengah kayak makan burger apa ya? Burger biasanya atau gimana nih? Macam-macam sih. Jadi selama ini kalau orang makan burgushi ada yang memang di wrap kayak burger gitu, ada yang Ini. ya ada yang di wrap kayak Oh, gitu makan. Tapi ada ada juga yang yang pakai rebus pisau. juga kok. Ada. Ada yang aku langsung makan dalam satu lahap gitu gak gitu. Ada dong. Tapi nggak Ada. bisa nggak ditonton. Oh nggak ditonton. Mm-mm. Ada yang pakai sendok garpu sih. Oh Pisau sama serius? garpu. Pakai pisau sama garpu. Oh, kamu tertata sekali. Nih kita Asik. kasih lihat ya. Ini ada apa nih? Ada nori, terus ada ini namanya apa kok Rice rice katsu. ya? Rice katsu betul. Terus ada salmonnya, ada rice katsu lagi, terus ada nori. Terus ini ada sausnya gitu ya. Saus mentai betul. Kayak kelihatannya enak banget nggak sih? Ya ampun. Kayaknya aku yang jadi lapar sih. Apa? Aku yang jadi Jadi lapar. kelar ya? Iya. Nanti aku kirimin ya. Oke, cobain ya. Boleh, boleh. Boleh sih. Kalau kasih Coba gimana? pertanyaan ke aku juga boleh loh kok. Boleh. Ini kebetulan eh, aku ada nyatat beberapa pertanyaan dari netizen-netizen yang sudah komen dari fansnya Yupi juga nih. Jadi pertanyaannya ada yang agak random sih, tapi banyak terkait sama Yupi. Aku sharing nggak apa sih nih. Boleh. Jadi yang pertama itu ini tentang pribadi ternyata sih. Ditanya kalau Kak Yupi pernah nggak insecure? Cara ngatasi insecure gimana? Terus kalau bete gimana biar happy kembali? Dari Nabila Jazila 99 katanya. Hmm. Kalau aku pribadi, aku kan mungkin karena cewek juga ya. Cewek kan lebih gampang insecure kan ya. Iya. Yeah. Aku sering sih merasa insecure beberapa kali lah. Maksudnya emang lumayan sering gitu. Cuman kayak gimana ya cara aku ngatasinnya adalah dengan ya cintai diri sendiri dulu gitu. Karena emang pada dasarnya semua manusia itu nggak bisa membahagiakan semua orang kan. Dan nggak mungkin setiap manusia itu pasti sempurna gitu. Pasti ada aja kayak hal yang kita nggak suka dari diri kita. Misalnya nih, kayak aku kadang mungkin ngerasa kayak, aku gendut ya gitu. Misalnya. Jujur aku merasa aku gendut. Terus Kalau Cindy kayak, gendut, aku gimana sih? kok kamu kurus? Enggak, Cindy kurus banget. Enggak. Ya pokoknya gitu kan, kayak gimana ya, kadang kan namanya manusia kayak nggak bisa bahagian semua orang dan juga
emang pada dasarnya itu kayak nggak bisa puas gitu. Tapi Hmm. kayak ya hal yang harus kita lakuin adalah ya udah cintai diri sendiri dulu, merasa puas sama diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain dan mencintai apa yang kita lakuin juga kan gitu. Hmm. Jadi Terus kalau tips-tipsnya Cindy untuk cara mencintai diri apa kira-kira Cindy? gimana ya kayak percaya aja gitu, kayak semua itu kan dimulai dari pikiran gitu loh. Kalau misalnya pikiran kita udah mikirnya kayak kok aku kayak gini ya, tapi emang nggak akan ada habisnya gitu. Jadi ya udah mendingan kamu positive thinking dulu, berpikir hal yang baik-baik dan lakuin hal tersebut dengan cara yang baik juga gitu. Wah, Berat ya. sangat bijaksana sekali Cindy. Ya dari mindset ya berarti Cindy ya. Dari mindset berarti ya. Iya benar, kayak menurut aku sih semua hal itu dari pikiran ya, dari mindset sih. Kalau misalnya kamu mikirnya, kamu misalnya pengen ngelakuin sesuatu nih, terus kamu mikirnya kayak nggak bisa, ya hasilnya akan nggak bisa. Tapi kalau kamu percaya kamu bisa, ya pasti walaupun hasilnya mungkin nggak 100% bagus gitu, tapi kamu seenggaknya berusaha dan emang kamu ngelakuin effort yang terbaik untuk hal tersebut gitu. Wow, keren keren keren. Inspirasi of the month ini. Enggak lah, kan motivator kita adalah yang di atas saya. Beda beda. Ya udah sini sambil makan coba aku cek ya buat yang lagi nonton mungkin ada pertanyaan juga. Mm-mm. Kita lihat. Oh nih pertanyaan paling paling deket ditanya Kak Yupi kangen gak sama JKT48 gitu. Aku kangen apa ya, kayak performnya gitu loh, karena aku kan suka suka apa ya, suka idol gitu lah, suka kayak K-pop idol gitu-gitu yang kayak dance sambil nyanyi gitu kan. Jadi aku kayak kangen suasananya, terus kayak kangen banyak orang yang kayak dukung kita terus berjuang bersama-sama sama kita gitu. Lebih ke Oh, perasaannya sih, perasaannya. tapi lama juga ya Cindy di JKT ya? Iya, aku 7 tahun. Wih, itu udah lulus SMP, SMA, sama masuk ke college itu berarti. Iya, betul. Aku udah dapet ijazah. Ijazah. Itu sih ada yang tanya, sama mentanya rasanya gimana katanya. Nah, jadi salmon menta ini menurut aku rasanya itu kayak lebih apa ya, fresh gitu sih, karena kan dia kan pakai salmon ya. Yang kalau beef ini aku udah pernah coba nih. Itu tuh mungkin lebih apa ya? Rasanya itu lebih kayak kerasa gitu bumbunya. Ya gak sih, kayak kayak ada bumbu apa ya, barbecue atau apa gitu ya kok. Barbecue betul, kalau yang monster barbecue. Iya, nah kalau monster ini kayak rasanya itu lebih kayak gurih banget kan. Nah kalau ini rasanya agak lebih light sedikit gitu, nggak terlalu rasa yang aneh-aneh gitu lah. Sama kayak kalau kamu makan sushi kan rasanya kayak lebih sehat gitu kan ya. Gitu sih kalau menurutku. Cuman ini Tapi rasanya emang kayak enak gitu loh. Hmm? nggak apa-apa, lanjut dulu sih. Kayak gurih-gurih yang light gitu, yang nggak terlalu berasa tapi tetap tetap bener-bener enak gitu. Gitu sih. Wah, keren-keren. Ini kita lanjut ya, ada pertanyaan dari Meutuah Syahni 20. Ternyata ini nyambung juga nih, terkait tadi insecure kan, ini self love juga ternyata. Kak Yupi, cara untuk self love menghilangkan rasa cinta, tidak menghilangkan rasa tidak mencintai diri sendiri dan tidak minder dengan apa yang orang lain lakukan. Kalau kita nggak bisa tuh gimana? Jadi dia nanya berarti gimana caranya supaya kita self love sama diri, tapi ketika orang lain bisa, kita nggak merasa minder kalau kita nggak bisa gitu. Pertama kalau menurut aku gimana ya, kayak nggak usah takut gitu ngelakuin sesuatu. Ya kalau misalnya kamu udah percaya kalau kamu nggak bisa atau malah orang lain lebih bagus, itu berarti kan kamu kayak udah minder duluan kan, udah kayak takut duluan gitu loh. Jadi jangan Betul. takut, lakuin aja tantangan tersebut gitu. Anggap aja kayak ya aku akan berusaha untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Terus kalau misalnya Hmm, ternyata ada yang lebih pinter dari kamu atau ada yang lebih bagus dari kamu, ya nggak apa-apa gitu, karena nggak semua orang porsinya itu harus sama gitu. Mungkin kamu di saat ini kayak lebih kurang dari dia, tapi kalau kamu terus berusaha dan gigih berusaha, pasti kan kayak mungkin aja dia malah lebih di bawah kamu gitu loh. Jadi jangan takut gitu. wah ini pengalaman pribadi nih guys tentang
berusaha keras ya Iya, sih. ya berusaha keras. Tapi Jadi kembali ke jangan topik jangan tentang, langsung takut dan menyerah sih menurutku. Jadi harus terus jalani dan lakuin hal yang kau bisa dengan maksimal gitu. wah, keren keren. Ini kembali ke topik tentang kreatif buat, jadi semua orang berarti sebenarnya kan bisa kreatif di sini. Cuma porsi memang Bisa. kreativitasnya berbeda. Dan Iya, betul. kalau dikaitkan sebenarnya self love itu juga penting karena kalau kita mau jadi kreatif kita perlu mau mengeksplorasi. Tapi kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, kita juga susah untuk bisa eksplorasi di sini. Karena kita merasa membatasi diri kita dulu sebelum kita mencoba ya. Betul. Mm-mm. Wah, keren keren. Nah, lanjut Mantap sih. ya. Jadi kalau misalnya Mm. udah mindsetnya udah kebentuk, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Esther Ariela. Cara mengatasi perfeksionis dan idealisme dalam berkarya. Nah, jadi orangnya udah kreatif nih, tapi karena dia perfeksionis dan idealisme tinggi, seringkali jadi nggak berkarya gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari aku ya, kayak kalau aku sendiri jujur aku orangnya perfeksionis dan aku agak idealis nih. Tapi kayak menurutku dalam apa sesuatu hal yang mungkin kata orang kayak agak negatif kan mungkin orang perfeksionis atau idealis kayak nggak baik gitu kan. Tapi juga ada positifnya tetap gitu. Kayak misalnya kalau karena Hmm. kamu perfeksionis, kamu tuh all out buat ngejalinin sesuatu kayak kamu tuh maksimal banget kayak emang gue maunya semuanya tuh perfect gitu. Dan itu juga nggak salah. Cuman yang salah adalah ketika kamu nggak mau dengerin orang lain gitu. Hmm. Maksudnya kita bagus untuk percaya diri sendiri dan kayak ngelakuin hal dengan perfect itu bagus. Cuman harus Ya. dengerin masukan orang lain juga. Misalnya, mungkin ada orang yang idenya ternyata lebih baik dari kita, tapi karena kita perfeksionis pengennya lakuin hal sendiri atau terlalu idealis kayak pengennya kayaknya pikiran aku yang paling benar gitu. Ya enggak juga gitu. Kamu harus bisa mungkin kamu gabungin menurut kamu nih A benar. Terus teman kamu bilang B benar ya. Kamu gak mungkin jadi AB gitu. Jangan cuman kayak berpaku sama gue mikirnya ini ya udah ini aja, gue nggak mau dengerin yang lain gitu. Nggak bisa juga kayak gitu, menurutku sih seperti itu. Jadi anggapannya persepsi ya sini. Kalau misalnya kita punya perspektif, ketika kita mau satu perspektif, ketika kita mendapat saran masukan orang lain dan kita mau terima, itu menajamkan perspektif yang kita nggak lihat. Jadi ada blind Iya spot lain betul. gitu berarti. Mm-mm. Jadi kalau Jadi semuanya kita digabung, gabung. Mm-mm. Gitu sih. Gimana kok? jadi kalau semuanya digabung berarti bakal menemukan perspektif baru ya sih, yang lebih penuh ya. Iya. Yang mungkin malah lebih baik daripada apa yang kamu pikir sebelumnya gitu. Hmm. Nah, tapi kalau udah kayak gitu masih susah untuk bergerak gimana sih? Misalnya contoh perfection dalam berkarya kan untuk kreatif. Terus tahu-tahu ada orang lain bilang ngasih masukan. Mending nggak perlu benar-benar perfect 100%, tapi 90% cuma udah bisa berkarya daripada kita 100% tapi nggak berkarya-karya gitu. Iya itu benar juga, makanya kan aku bilang jangan terlalu berpaku sama apa yang kamu pikir, tapi kamu juga harus Ya. dengerin apa yang orang lain pikirin gitu. Karena kalau misalnya kamu cuma mikirin, oh aku maunya perfect banget nih sampai kayak kamu gak maju-maju, ya buat apa gitu, mendingan ya bareng-bareng tapi kayak mungkin hasilnya bisa 90%, tapi kamu ngelakuin itu dengan semaksimal mungkin walaupun menurut kamu, oh ini nggak perfect banget, tapi at least kamu ngelakuin gitu. Dan itu kan menuju Hmm. perfect kan, karena nggak semua hal harus perfect dan nggak ada bahkan hal yang perfect di dunia ini, ya gak sih? Alright. Udah dapat berapa quote kita hari ini? Baik banget. Itu panjang banget tuh komennya. Enggak ya. Iya nih ada yang panjang komennya. Merasa kesepian katanya sih. Oh, siapa? Nggak tahu itu komennya. Aku. Aku. Oh, nggak tahu. Kayaknya dia lagi Oh, cerita dia dia lagi agak galau. puisi ya? Iya. Bersajak, bersajak Ria. Bersajak. Mm-mm. Oke, Mm-mm. oke. Cindy mau coba juga yang Beef Monster sekalian. Boleh, cobain. Ini yang beef monster. Ini jauh lebih besar ya, lihat deh. Ini kayak semukaku nih. Ini kalau Cindy yang makan jadi ini ya, gede banget kelihatan Beef Monsternya. Iya ya, semukaku loh. Itu ada banyak banget dari yang komen katanya mirip Just No Limit gitu ya. Siapa? Hongkong. Aduh, aduh.
Wow, sugoi. Ini Burgushi ini ke arah Jepang ya kok ya? Kita arahnya nanti bakal ke modern sih, ke fusion modern, tapi memang kiblatnya tetap ada unsur Jepangnya, karena kan menggabungkan sushinya ya. Tapi kita mau bikin yang kayak selain Jepang juga kan? Ya, Asia mau juga. dong. Mau ya? Ada yang bilang jadi brand ambassador aja katanya. Wih, tergantung Bapak di atas. Lihat ya, ini ada norinya, terus ada apa rice katsu, terus ada apa ini daging, keju ya kok? Ya, betul. Itu ada Telur ya keju, kok? ada telur juga. Sunny Oh, side up. gila. Ini benar-benar parah ya. Ini kayak apa ya? Kayak ter apa ya? Bikin Kayak ngiler monster banget gitu ya. gitu. Iya. Siapa yang mau nih, Pak? Terus, Oke. Apa? Kenapa? tapi aku penasaran sih, dimakan itu gimana jadi banget. Ini aku bingung kayak ini muat emang di mulutku. Nggak tahu. Nggak muat. Hmm. Hmm. Kayaknya aku jadi lebih suka yang ini. Oh gitu ya? Enggak sih, aku suka dua-duanya sih jujur. Cuman kayak rasanya parah sih. Lebih apa? Bedanya gimana? Kayak lebih enak banget gitu. Kayak kalau makan ini bener-bener kayak bahagia gitu. Oh, Mungkin karena besar juga kali ya. iya, puas gitu jadi sini. Kayak puas banget. Kayak gigitnya aja tuh puas banget gitu. Tapi aku jujur nih ya, yang salmon tadi juga enak banget gitu. Cuman itu Berarti anaknya levelnya beda ya? light kan, light banget kan. Gimana ya? Iya. Satu Kayak kiblatnya Jepang, satu kan ke barat ya berarti ya. hmm, jadi makanya itu kayak puas banget kayak hap gitu kan langsung hap gitu. Kayak enak banget gitu rasanya. Bisa kok aku Tuh, makan. Bang. Enak ya? Aku disuruh makan sih, tapi aku nggak ada, kirimin dulu sih. Padahal aku udah makan pagi loh, banyak lagi. Aku baru makan pisang tadi. Ya ampun, diet ya. Iya dong, gendut ini sih gimana? Ini ada Ya ya. pertanyaan menarik nih. Dari Kano no Kano. Logika atau Hmm. perasaan dalam memutuskan? Setengah-setengah, 50% logika, 50% perasaan. Enggak sih, enggak 50 mungkin ya. Persentasenya aku nggak tahu gitu, tapi menurutku dua-duanya harus tetap jalan sama-sama gitu. Nggak bisa kayak cuman logika doang, nggak bisa kayak cuman perasaan doang gitu. Menurutku. Hmm, perlu kombinasi berarti ya. Iya. Kalau menurut pakar gimana? Setuju, setuju. Tetapi emang menurut Cindy gimana kalau misalnya orang yang terlalu logis, terlalu ke logika, yang satunya terlalu ke feeling gitu? Menurutku nggak salah sih, nggak salah yang kayak salah gimana ya, di dunia ini tuh kayak nggak ada yang salah di antara semua hal yang kamu pikirin dan pendapat kamu juga nggak ada yang salah gitu. Cuman menurutku kalau misalnya kita bisa bisa belajar untuk ngebalancein semuanya gitu, kayak nyimbangin semuanya dan kayak nggak nggak apa yang nggak terpaku sama apa yang kita pikir doang gitu kan. Misalnya kan ada orang yang mikirnya, oh aku emang logis banget, aku emang logika banget dan aku merasa itu bener, atau kayak oh aku emang feeling banget, aku mikirinnya tuh perasaan. Ya itu nggak salah, cuman kalau misalnya kamu bisa apa ya, belajar untuk nyeimbangin semuanya, kenapa enggak gitu loh. Hmm, Mm-mm. Jadi ya jangan berpikir kamu paling benar dan apa yang kamu pikir benar kan, tapi kamu harus bisa belajar dua hal tersebut dengan apa ya, seimbang gitu. oh iya, balance, balance ya. Mm-mm. Kalau menurut Cindy, kreativitas tuh lebih relatednya ke logika atau perasaan atau dua-duanya juga? Kreatif itu lebih ke apa ya? Nggak tahu deh. Mungkin dua-duanya kali ya. Dua-duanya Menurut ya. menurut pakar gimana? Aku ditunjuk terus. Kalau kalau menurutku dua-duanya sih. Karena
kalau kreativitas yang kita dari based on feeling, tapi kita nggak cukup eksplorasi, kita juga jadi terbatas. Seringkali sebenarnya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru kan Hmm. ketika kita juga mengeksplorasi kan dari berbagai referensi. Kalau kita eksplorasi dari satu referensi, kita membuat dan mirip dengan itu, ya berarti kan jadi seperti plagiat. Tapi kalau kita mengambil banyak referensi dan kita bisa menciptakan karya baru dari sana, itu jadi hal kreatif yang memberikan impact yang baru buat orang yang menikmatinya juga. Mm-mm. Nah, ini kita ambil satu pertanyaan terakhir yang dari komen ya. Ini pertanyaan tentang interestnya Yupi, katanya. Cindy, tapi Mm-mm. Cindy suka traveling nggak sih, Cindy? Lumayan suka. Suka lah. Ada yang, ada yang nanya, traveling ke luar negeri setelah COVID, mau kemana? Coba pilih satu yang di dalam negeri, satu di luar negeri. Dari Faustin Valeri. Kemana ya? Kalau Satu. yang di luar negeri mungkin pengen ke Korea. Oh ya, Iya. Kebetulan yang di atas saya katanya udah pernah ke Korea terus makanannya enak-enak ya. enak-enak ya. Korea makannya enak. Tapi Hmm. aku lebih suka Jepang sih. Cuma di Oh, Korea ada lebih yang suka mirip sama Jepang. Cindy katanya. Apa? Di Korea katanya ada artis yang mirip Cindy, banyak yang ngomong gitu katanya. Siapa? Song Hye Kyo katanya. Oh, Song Hye Kyo. Makasih. Pujian-pujian. Kamsahamnida. Terus kalau yang dalam negeri sih mau di mana? Mau ke kalau nggak Surabaya, Jogja. Wah, Surabaya ini dengar-dengar fansnya juga banyak ya sini. Puji Tuhan. Aku Aku kebetulan di juga Surabaya juga nih. apa? Aku kebetulan lagi Surabaya juga ini. Wah, emang kamu kan fans saya. Nggak ada yang bohong. Aduh, iya, siap. Ibu Yupi, siap. Yup, itu Zara siapa ya? Banyak banget yang nanya Zara. Oh, iya. Temen ya? Iya, temen aku. Oh, aku taunya brand kalau Zara soalnya. Oh, baju ya? Baju. Ini kayak Zaranya famous juga nih. Mm-mm. Ke Solo katanya tuh. Ke Solo. Mau dong ke Solo. Solo tuh makanannya ini ya, lumpia ya? Solo aku ke sana enak sih makanannya. Aduh, orangnya baik-baik banget sih. Orang di Oh Solo iya. benar-benar ya ramah banget gitu, santun. Kapan collab lagi sama Jerome katanya. Nanti ya. Ditunggu tanggal mainnya berarti Sin. Amin. Sin coba Cindy coba lagi sekarang yang sama mentai sama yang beef monster. Jadi Kira-kira satu. kalau oh jangan nggak bisa ya. Gimana caranya? Gimana, gimana? Kira-kira di antara dua itu yang Cindy bakal lebih sering makan yang mana untuk sehari-hari? Coba ya, aku coba ini yang salmon ya. Mm-mm. Hmm. Aku susah bedainnya apa pilihnya. Kalau aku jujur aku susah pilih-pilihnya. Karena kayak ada saatnya kayak aku kepengen yang kayak light, tapi ada saatnya aku kepengen yang kayak bener-bener kayak gini nih. Kalau lapar pasti pengen yang kayak gini sih. Iya iya. Gitu. Dan wanginya itu wah, astaga. Ya ampun. Mencium wangi nih. Ya ampun. Wanginya lebih enak ya. Mm-mm. Kayak menurutku dua-duanya bener-bener enak sih. Mungkin dalam sekali order kamu harus order 2. Jadi kamu makan aja dua-duanya. Oh, tapi ada orang-orang yang makan itu memang bilang satu nggak cukup loh Sin. Padahal aku makan Apa? satu tuh udah kenyang banget kayaknya. Hmm, makan Jadi satu ada aja orang udah makan, kenyang. iya kata ada orang makan dua tuh nggak kenyang katanya. Jajan aku. Berarti kita mesti coba mukbang Sin. 21 menu burger sih semuanya dicobain ya. Enggak bisa. Enggak. Aku ini. Aku apa? Hands up. Tapi Enggak. kalau misalnya
netizennya pada vote, boleh ya sini ya kita coba ya untuk mukbangnya. Oh my god, 21 burgusi, kamu mau bunuh saya? Perut saya cuma segini. Perut saya cuma segini, lihat. Ini burgusi tuh sebuka aku loh. Ini gimana? Tapi Banyak kalian banget. harus coba burgusi karena worth it banget ya kalau kalian beli. Iya. Hmm. Oke. Ini eh, jadi sebelum kita menutup untuk live-nya, tentu kan pada Hmm. penasaran nih sebenarnya ini kok kita dari Burgusi mendadak kita mau bikin live series gitu kan. Terus kok kita ngundang Cindy di live seriesnya gitu. Jadi eh, kesempatan hari ini juga itu sebenarnya kita mau untuk men-sounding satu pengumuman yang luar biasa sebenarnya. Apa? Pengumuman sebagai Cindy sebagai brand ambassador officialnya Burgusi. Wuih, ya ampun. Oh my god. Ya Jadi ampun. kita karena nggak bisa bikin acaranya offline karena keterbatasan di jarak, jadi kita buatnya secara live nih. Dan kita masih Hmm. kasih surprise, jadi biar banyak para para netizen Burgusi dan juga fansnya Yuki ini kan pada belum tahu gitu. Jadi hari ini kita sampaikan, kita announce juga nih di live ini. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon bantuannya. Wah, kita yang sebenarnya thank you banget karena Cindy udah mau untuk collab sama Burgusi juga di brand ambassador kita. Nah, nantinya bakal banyak hal-hal seru nih yang bakal kita jalanin bareng nih, Sin, di Iya Burgusi. dong, Hal-hal yang pasti dong, kreatif banget. pasti. Mm-mm. Mulai dari apa aja nih, Sin? Kayak ntar bisa kita coba. Yang tadi boleh ya, mukbang 21 menu tuh oke tuh. Oh, mau mukbang 21 menu. Mm-mm. Eh, Siap, siap, terus, siap. terus apa lagi ya? Sebenarnya ada sesuatu yang menarik banget sih yang pengen bisa dibuat ya sini. Cuma mungkin nanti aja. Mana nih? Kita bakal announce nanti. Kita bakal announce Iya, nanti. nanti Kita dong, perlu nanti. siapkan dulu. Kita udah pikirin ya kok. Iya, khusus buat para netizen Burgusi dan juga para fans-fansnya Cindy nih. Weh, khusus banget nih. Tapi tungguin aja karena kita nggak bisa kasih tahu sekarang. Iya. Oke, kita masih ada sisa 7 menit lagi nih, Sim. Coba kita sambil Wow. Iya, jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen ya, siap. yang lagi ikutan live di sini. Tadi ada yang nanya Burgusi di kota mana aja? Burgusi ada di Jakarta, di Tangerang, Bandung, Surabaya. Jadi kita ada di 4 kota sekarang. Ayo semua yang di Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, cobain ya Burgusi karena pokoknya lovely banget ya, lovely. Love banget. Iya, Aku pengen kayak gitu sih, Sim. Cuma aku terlalu terlalu kaku kayaknya kalau untuk kasih love gitu. gini. Seenggaknya Gini 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 aja gini. bisa. Aman ini ya, aman masih. Aman. Di Tunjungan di Pakuan belum ada. Kalau Burgusi Surabaya adanya di ini Hotel Fasa sama Hotel Cleo di Mursadi. Itu. Hotel apa? Fasa Hotel Surabaya di Hayat Muhammad sama kita ada di Hotel Cleo Jumur Sari yang di Surabaya. Tuh bisa cobain ya di Nih, Burgusi di Surabaya. iya, soalnya ini banyak banget yang bilang Surabaya ya. Nah, itu Surabaya lagi. Ya kan? Banyak kan? Banyak. Itu Jakarta katanya Jakarta udah banyak sih sebenarnya. Iya, Jakarta udah banyak banget. Udah pernah cobain yang di Cleo, oh udah ada tuh. Jakarta tempat di mana kita ada 18 store. Em, di Tanjung Duren, di Tebet, ada di Kuningan, ada di Kemang, ada di Pluit. Banyak sih. Banyak ya. Nanti buat yang mau tahu Jakarta, boleh langsung lihat aja di highlightnya Burgusi bagian store. Nah, itu lengkap tuh di Yes. situ. Klik aja nih yang di atas nih kan ada nih Burgusi with Cindy Yuvia. Nah, klik Betul, Burgusi betul. ID terus follow. Betul, Jangan yang di lupa sini ya ya. Cindy Yuvia juga sih. Oh, yang sini harus dong, harus. Cindy-nya harus di-follow. Tangerang kita ada juga Bintaro 3, Bintaro 9, ada di BSD, ada di Serpong juga. Pokoknya kalau kalian makan burgusi kalian bakal puas. Porsinya gede soalnya sini. Mm-mm. Ada yang bilang kayak makan sushi gede katanya. Iya, tapi versi apa ya lebih enak sih menurutku. Kalau misalnya sushi kan
kayak rasanya gitu-gitu aja gitu kan, tapi ini enak sih gitu. Lebih ini ya, lebih tasty-nya lebih keluar gitu. Mm-mm. Oke. Ini ada yang tadi di mana tadi ya? Di Riau sampean ya. Sebentar Wow, ada. nanti bakal rencana gak kok buka di Sumatera? Wah, kita tuh harus buka di seluruh Indonesia sih. Wuh, sugoi. Seluruh Debak. Indonesia. Harus buka juga di mana? Di luar negeri juga nih. Kita harus bawa. Keren soalnya Iya, kan. iya dong, pasti. Yuk kita sambil lihat-lihat lagi. Ada pertanyaan apa nih? Mumpung kita masih ada sisa 3 menit ya. Gimana kita kayak apa kalau misalnya mau ketemu fans-fans apa netizen Burgusi di luar kota gimana nih kok? Kalau misalnya mau ketemu netizen Burgusi di luar kota. Iya, suatu saat nanti bisa nggak gitu? Oh bisa dong. Nanti kita bakal bikin meet and greet gitu ya. Wah, oh, meet and greet dengan bapak di atasku ya. Dengan Cindy dong. Fansnya di Cindy. Ada di apps ojol nggak? Justru kita biasanya online. Uh, jangan lupa pesen di ojol, ojol di Sukabumi. aplikasi ya, sesuai aplikasi ya Pak. Eh, Iya, sesuai sesuai aplikasi ya. aplikasi. Iya. Kayak tadi Cindy berarti yang kirim Gosen tuh tadi sih. Oh, oh, berarti Windy gosen. Dek, Tadi digosenin. dek. Oh iya, Cindy. Terus tadi ada yang nanya, Cindy kangen nggak sama momen handshake? Jadi di JKT ada kayak momen handshake gitu ya Cindy? Yes, betul. Ada handshake. Tuh, ditanyain kangen nggak katanya. Pastilah, kangen lah. Kan kayak apa ya bisa ketemu sama fans, terus bisa kayak ngobrol bareng, terus apa ya? Kayak ketemu banyak orang lah pokoknya. Jadi itu tuh kayak pengalaman yang gimana ya? Kayak seru gitu loh. Dan emang gak akan terlupakan gitu. Hmm, Terus ada yang kayak fansnya malu-malu, ada yang fansnya bawel, ada yang fansnya apa ya? Mungkin kayak nyanyi atau apa gitu. Itu tuh kayak lucu-lucu gitu. Pengalaman yang lucu banget sih, gemes gitu. kira-kira yang paling lucu apa sih? Kalau yang paling diinget, salah satu yang paling diinget. Yang paling diinget ada yang kayak misalnya nih aku paling apa ya kalau misalnya di Jakarta kan mungkin udah sering ya tapi kalau misalnya di luar kota misalnya di Surabaya itu kan aku lumayan sering juga cuman jarang-jarang lah ya lebih jarang daripada di Jakarta jadi kayak ada Ya, yang misalnya datang-datang malu terus udah malu kan kayak agak medok gitu kan jadi lucu gitu kayak gemes gitu kayak ya ampun kak nggak usah malu aku nggak gigit aku bilang gitu bisa padahal gitu ya? bener-bener kayak malu-malu banget. Ih, lucu ya, lucu-lucu. Gemes gitu. Terus ada yang nyanyi, kayak nyanyi bener-bener waktu dulu masih boleh bawa gitar atau properti gitulah. Kalau sekarang kan kayaknya nggak boleh gitu kan. Cuman kalau dulu tuh Ya, ada yang bener-bener kayak bawa gitar terus dia nyanyi di depan aku gitu. ih, asik banget. Ada yang pernah ngasih cincin juga. Wah, itu ngelawan itu sih berarti. Tapi bagus sih, artinya kan berarti Cindy membawa dampak positif juga ya untuk mereka. Sampai akhirnya mereka juga eh, bisa benar-benar dedicate waktu ketemu, benar-benar meng-appreciate waktu itu gitu ya, Cindy. Amin. Terus ada juga yang kayak cerita kenapa dia bisa dukung aku, kenapa apa alasan dia mendukung aku gitu. Dan itu aku bener-bener kayak terharu terus sedih gitu kayak ya ampun gitu. Wah, Aku asik ya. kan orangnya kan gampang apa ya terharu gitulah kayak perasaannya tuh kayak sedih gitu. Galau-galau, melo-melo ya Cindy. Mellow. Itu ada yang nanya tadi, katanya Cindy coba bikin dong apa untuk jingle bareng Burgusi katanya. Waduh, pengen Waduh, Cindy nyanyi lagi. takut. Gimana nih, Bos? Pengen Mana, Pak? pengen Cindy nyanyi lagi berarti. Oh my god. Tapi Cindy masih pengen nyanyi gak sih sebenarnya? Mau jadi idol ya? Suka, tapi masih suka nyanyi ya Cindy. Kalau nyanyi sambil kayak dance yang kayak lucu-lucu gitu mungkin eh tapi aku sebenarnya kalau nyanyi itu lebih suka yang slow gitu loh. Sebenarnya. Cuman kayak aku kadang-kadang kan lihat K-pop idol itu kan mereka kan nyanyi sambil nari gitu kan. Jadi kayak kayaknya seru gitu ya. Kayak Iya, kangen gitu masa-masa itu. Aku tuh iya kayak dengar-dengar idol Cindy juga sempat sayang mau gitu ya.
dengar-dengar Cindy juga sempat mau diajak jadi idol di Korea juga ya, cuma belum diambil kesempatannya. Oh nggak boleh, sorry. Ya udah sensor, sensor. Nggak, itu soalnya nggak ada yang tahu, tapi emang ada yang sempat nawarin, cuman kayak gitu. Oh, oke oke oke. Sensor sensor. Oke, terakhir pertanyaan penutup sih. Mm-mm. Kira-kira untuk menutup kita punya live hari ini, dan tadi kita udah announce juga sendiri sebagai BA-nya kita. Tadi kan topik kita tentang everyone is creative kan, Sin? Yes. Jadi kita sepakat berarti ya, sebenarnya semua orang tuh bisa jadi kreatif gitu. Bisa dong. Dan tentunya tadi ada 2 poin. Yang pertama perlu eksplorasi berarti. Mm-mm. Terus yang ketiga tadi perlu dikelilingin sama hal yang kreatif juga. Kreatif juga. Dan yang terakhir, tadi berarti bisa kita tambahin juga dari pertanyaan netizen ya. Kita juga perlu untuk punya self-love sama diri kita. Karena dari situ kita bisa punya pemikiran yang lebih terbuka, percaya kita bisa achieve something bigger than ourselves gitu. Yes, betul. Wah, oke. Kira-kira Cindy kalau mau kasih satu statement untuk teman-teman semua yang ngikutin, untuk kasih semangat di hari ini, mungkin statement apa sih yang bisa dikasih? Statement Ya, mungkin quote of the day-nya gitu. apa ya? Um, Quote tentang kreatif nih. Boleh, boleh. Kalau nggak Atau kreatif juga, apa nggak nih? tentang Atau kreatif juga bebas? boleh. Bebas, bebas. Yang Cindy lagi pikirin aja. Apa ya? Kalau quote aku dalam menjalani hari sih, kalau aku ya. Nah, ini tapi kayaknya agak agak melenceng dari topik sih. Oh, nggak apa-apa, nggak Jujur. apa-apa. Itu Gak apa-apa. boleh. Kalau menurut aku, setiap manusia kan pasti punya masalah dalam hidup ya. Nggak mungkin nggak ada gitu. Betul. Tapi kayak jangan takut untuk jalanin masalah-masalah kamu, karena kamu punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah tersebut. Gitu sih. Oh, nice banget. Iya sih, tapi itu mungkin melenceng banget ya. Tapi intinya adalah, maksudnya kamu jangan takut sama masalah kamu, karena kalau kamu lakuin, jalanin yang terbaik yang kamu bisa, pasti akan ada apa ya, kayak mukjizat atau kayak keajaiban yang datang sama kamu juga gitu. Apalagi kalau kamu terus berusaha gitu. Jadi jangan kayak karena masalah kamu besar kamu jadi menyerah gitu, tapi kamu lakuin yang terbaik, jadi kamu juga bisa dapetin hasil yang terbaik juga. Keren, keren banget sih. Itu nyambung kok, bisa sambungnya sebenarnya. Oh gitu ya? Sambungable. Bisa, bisa. Karena kan Sambung di ya? dalam kreativitas pasti kita bakal menemukan masalah di dalam berkreasi. Jadi ketemu masalah, jangan lupa bahwa tetap ada kemungkinan ketika kita berharap pada sesuatu yang lebih besar kepada Tuhan kita bisa untuk mendapatkan satu inspirasi dan kreativitas yang baru. Wih, Yes. Amin. keren Cindy. Oke, jadi hari ini live kita udah selesai. Thank you buat banyak banget nih yang komen dari tadi, yang udah nontonin dari Indonesia, Makasih Thailand, semuanya. ya, yang ngikutin kita banyak banget. Nanti kalau buat para netizen dan juga para fans UP yang masih pengen live berikutnya atau pengen topik tertentu, langsung aja ntar komen di IG TV-nya, di post ini. Nanti bisa di komen deh, pengen ada topik apa sih selanjutnya gitu ya. Siap. Have a good day, Yupi. Thank you very much. Thank you. Have a See good you. day. Have a good See day. you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you udah nonton. Thank you semuanya.